Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Seperti janjinya pada dirinya sendiri, Kevin pun segera bertolak menuju lokasi Annette kini berada. Bermodal informasi yang didapatkannya dari Lucy, pria itu memantapkan hati untuk pergi ke Pulau Kumayan, tempat terakhir kali Lucy mendengar kabar tentang wanita itu. Awas saja kalau dia berbohong, gumam Kevin, masih merasa gamang akan ucapan Lucy kepadanya. Kedua orang itu memang sudah berdamai, akan tetapi berbekal dari pengalaman masa lalu, Kevin pun dipaksa untuk senantiasa bersikap hati-hati pada apa yang keluar dari mulut wanita itu, mengingat pula bahwa Lucy pun sudah lama berbohong padanya mengenai hal ini. Hati manusia tidak ada yang tahu, begitu pikir Kevin. Namun kembali lagi, jika melihat dari lengkap dan rincinya informasi yang diberikan perempuan itu, Kevin pun mau tidak mau harus sedikit mempercayainya. Semilir angin laut yang berhembus melewati helai rambutnya membuat Kevin semakin tidak sabar untuk bertemu dengan Annette. Terlepas dari hubungannya dengan Lucy yang sudah benar-benar berakhir, Kevin ingin Annette tahu bahwa dirinya telah menaruh hati pada wanita itu. Annette, semoga kita bisa cepat bertemu. Dan ya, aku pun ingin kau tahu isi hatiku yang sebenarnya, lanjut Kevin bermonolog. Setelah lama berlayar, kapal pribadi milik Kevin yang sudah berangkat sejak dini hari itu pun akhirnya melabuhkan diri di pelabuhan kecil milik rakyat Pulau Kumayan. Dari atas kapal, Kevin memandang sekelilingnya dengan seulas senyum sumringah. Kita akhirnya sampai, Tuan. Setelah anak buah kapal menurunkan jangkar, kita bisa menyeberang ke pelabuhan, lapor kapten kapal tersebut dengan hormat. Baiklah, pastikan tidak ada yang tertinggal. Katakan pada mereka untuk menyerahkan barang-barangku ke penginapan setempat untuk berjaga-jaga, perintah Kevin, lalu berlalu pergi menuju pinggir kapal. Tidak berapa lama kemudian, jangkar kapal telah diturunkan dan selembar papan kayu yang kokoh pun didaratkan sampai menyentuh pasir pantai. Dengan berani, Kevin langsung menyeberang melewati papan tersebut hingga akhirnya menginjakkan kaki dengan sempurna di pasir pantai. Akhirnya, aku dapat menghirup udara di tempat yang sama denganmu, gumam Kevin. Setelah semua awak kapal dan barang-barang mereka mendarat juga, Kevin yang tidak ingin membuang waktu lebih lama lagi pun langsung berjalan memasuki wilayah pemukiman warga. Secari kertas berisi informasi alamat lengkap wanita yang dicintainya itu senantiasa digenggam olehnya. Dengan suasana hati yang terlampau sempurna, pria itu bertanya ke warga sekitar dengan cekatan. Permisi, apa Anda tahu tepatnya di mana lokasi tempat ini berada? Tanya Kevin sembari menunjukkan kertas berisi informasi yang diterimanya dari Lucy. Sayangnya, ternyata wanita paruh baya yang dihampiri Kevin itu buta huruf. Bukan hal yang aneh memang, sebab jika mempertimbangkan letak Pulau Kumayan yang cukup jauh dari pulau lain, maka bisa dimaklumi bila fasilitas pendidikan bisa saja masih sangat kurang di sana. Biar saya bantu, Pak, tawar sebuah suara yang menghampiri Kevin dari arah belakang. Tampak seorang nelayan yang baru saja pulang dari aktivitasnya menjaring ikan. Hal ini terlihat dari bagaimana orang tersebut masih menenteng jaring ikan, yang mana berisi hasil laut yang masih segar. Apa Anda bisa membaca? Tanya Kevin dan dibalas anggukan oleh nelayan tersebut. Tentu saja, saya biasanya bertugas untuk pergi menjual hasil tangkapan ikan ke pulau sebelah.
Sehingga saya pun dituntut bisa baca dan tulis agar tidak tertipu oleh orang asing. Jelas nelayan itu dengan ramah. Oh Tuhan, syukurlah kalau begitu. Saya ingin bertanya mengenai alamat ini. Apa Bapak tahu di mana letaknya tempat ini? Kevin lantas menunjukkan alamat Annette yang tertulis di kertas. Nelayan tersebut membaca sekilas, kemudian menganggukkan kepalanya tanda paham. Dengan bahasa yang mudah dimengerti, akhirnya nelayan itu memberitahu Kevin arah untuk menuju rumah Annette dan Aldo. Mereka belum lama tinggal di sini, rupanya kalian kenalannya toh, ucap nelayan itu, dan hanya bisa dibalas senyuman oleh Kevin. Kedua orang tersebut pun berpisah sampai di sana. Berbekal informasi yang didapatkannya dari sang nelayan tadi, Kevin dengan langkah cepat menyusuri jalan setapak menuju rumah Annette. Betapa senang hati pria tersebut, sebab begitu ia sampai di tempat itu, matanya langsung dipertemukan dengan sosok Annette yang tengah berbincang dengan Aldo. Tanpa sepengetahuan dirinya, sebenarnya Annette dan Aldo masih memperdebatkan perihal dirinya. Akhirnya aku menemukanmu, ujar Kevin terdengar antusias. Tanpa babi bu lagi, Kevin langsung saja melangkahkan kakinya dengan mantap menuju ke arah dua orang tersebut. Annette yang berada di posisi membelakanginya tidak tahu bahwa Kevin sedang menuju ke sana. Sedangkan Aldo yang berada di posisi sebaliknya tentu saja dapat menangkap sosok Kevin terlebih dahulu. Biar aku tanya lagi Kak, bagaimana perasaanmu pada Kak Kevin? Ucapan Aldo terpotong dan matanya terbelalak menatap Kevin yang ada tepat di seberang mereka. Kak Kevin, seru Aldo terkejut, namun tidak ayal berlari menghampiri pria tersebut dan langsung memeluknya. Kevin kaget dengan sikap Aldo, namun kendati demikian, pria itu tetap membalas pelukan Aldo walaupun hanya sekilas, karena di detik berikutnya dia pun bergerak secepat kilat untuk memeluk Annette dari belakang. Meskipun berakhir dengan sebuah penolakan keras dari wanita itu. Lepaskan, bentak Annette seketika setelah menyentak tangan Kevin yang melingkar di pinggangnya. Aku rindu padamu, ungkap Kevin dengan tulus mengakui perasaannya. Namun, luka yang diterima Annette nampaknya masih belum kering. Wanita itu kini menatap Kevin dengan pandangan benci, berbanding terbalik dengan pria itu, yang mana kini tampak menatapnya dengan penuh kasih yang telah lama tidak tersampaikan. Aku tidak peduli, lebih baik kau pergi dari sini sekarang juga, usir Annette dengan tegas. Kevin tidak menyangka bahwa itu adalah respon Annette ketika pertama kali bertemu lagi dengan dirinya. Pikir Kevin ini pasti akan menjadi reuni yang mengharukan, tapi bisa dilihat nyatanya tidak demikian. Annette, aku bisa jelaskan, ucap Kevin mencoba menenangkan Annette yang tampak sangat emosional saat ini. Aku bilang, aku tidak peduli, jerit Annette. Lalu di detik berikutnya, Annette yang sudah tidak kuasa menghadapi Kevin pun lantas berlari masuk ke dalam rumahnya. Sedangkan di belakangnya, Kevin hanya bisa mematung melihat punggung wanita yang dicintainya itu pergi begitu saja. Tanpa sepengetahuan Kevin dan Aldo, Annette yang berlari masuk ke dalam rumah dan mengunci diri di kamarnya itu saat ini tengah menangis sesegukan di dalam sana. Hati Annette sakit. Saking sakitnya, ia pun tidak bisa menahan buliran air mata menetes membasahi pipinya. Kenapa dia harus datang sekarang? Lirih Annette di sela isak tangisnya.
tidak ingin suara tangisannya sampai keluar. Annette yang saat itu tengah berada di fase paling berantakan pun menyembunyikan suara tangisannya di balik bantal yang menutupi seluruh wajah cantiknya yang dipenuhi air mata.